narkotika, psikotropika. Sebelumnya kita apa nah? Sebelumnya kita bahas tentang obat bebas, bebas terbatas. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa silakan. Nah, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk memimpin doanya. Ya. Sebelumnya kita absen dulu ya Nak ya. Nabila Aryani ada? Hadir, Pak. Oke. Nabila Safira? Hadir, Pak. Hadir. Nicu? Hadir, Pak. Hadir ya. Novensya? Hadir, Pak. Oke. Nurul Ismi? Hadir, Pak. Raffi Yuliansah? Hadir, Pak. Reza Aditya? Hadir, Pak. Ririn Savitri? Hadir, Pak. Sela Andini Yasinta? Hadir, Pak. Sela Febrianti? Hadir, Pak. Sela Febrianti? Sinda? Hadir, Pak. Sinda ada. Sri Wulandari? Hadir, Pak. Nggak hadir ya? Hadir, Pak. Sudah berapa hari Nak? Hadir, Pak. Sakit atau kenapa? Sakit. Sakit ya. Tantris? Hadir, Pak. Hadir. Tri Fatamiyati? Hadir, Pak. Oke. Panika? Hadir, Pak. Hadir. Polanda? Hadir, Pak. Zela? Hadir, Pak. Oke. Jadi yang tidak hadir cuma satu ya Nak ya. Iya, Dan nanti kawannya minggu depan, nah ini sudah hari Jumat ya, minggu depan sudah bisa masuk kembali ya, sudah sehat kembali. Oke Nak, kita mau mulai pembelajaran ya Nak ya. Saya share screen dulu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang prekursor dan obat-obat tertentu ya Nak ya. Iya. Oke, sebelumnya kita pantun dulu. Kita mulai pantun dulu. Kita kan di Bangka Belitung, kita mulai pantun dulu. Makan nasi lauk rendang, makan di pantai minumnya es degan. Mari kita belajar undang-undang agar paham tentang penandaan. Tangan dulu. Oke, yang kedua jalan kaki ke pasar pagi. Jangan lupa membeli terasi. Ayo mulai pembelajaran pagi ini agar tambah pengetahuan diri. Ya, nah, jadi dari pantun ini kita harus harus semangat untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Walaupun kita mau pembelajaran sudah jam terakhir, tapi kita harus semangat. Itu ya. Oke Nak, kita persepsi dulu. Nah, dari kemarin kan kita sudah mempelajari tentang narkotika dan psikotropika ya Nak ya. Ya. Nah, manakah golongan obat narkotika dan psikotropika yang hanya boleh untuk pengembangan iptek? Siapa yang bisa angkat tangan? Nah, silakan Nak. Narkotika golongan 1 dan psikotropika golongan 1 dan 2. Golongan 1 dan 2 yang psikotropikanya ya. Kenapa yang golongan 2-nya ikut Nak? Karena perubahan undang-undangnya memindahkan menjadi narkotika golongan 1. betul, yang golongan 2 dan 1 psikotropika pindah menjadi golongan 1 narkotika. Oke. Kemudian kedua, berapa macam jumlah peringatan golongan obat bebas terbatas? Nah, silakan Polanda. Ada 6 peringatan, Pak. 6 peringatan. Oke. Saya tes dulu. Yang keempat kemarin apa ya? Nak? Siapa yang bisa? Polanda masih ingat tak? Masih, Pak. Ya, apa? Awas obat keras Ya. hanya untuk dibakar. Hanya untuk dibakar. Kalau sekarang sudah ada ya, Nak, ya? Ya. Untuk zaman dulu untuk obat asma. Nah, 3. Bagaimana kan logo obat narkotika? Nak? Saya, Pak. Ya, silakan. Palang merah, lingkaran berwarna putih, garis tepi berwarna merah. Oke.
apa tadi? Palang merah. Palang merah, lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah. Oh, kurang pas. Jadi palang merah, latar belakangnya putih, lingkarannya itu berwarna merah. Lebih bagus, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak mau nanti dulu capaian pembelajaran kita. Nah, kita nanti KD-nya itu apa? KD-nya yang kita pelajari sama seperti kemarin, nah, memahami obat-obat berdasarkan undang-undang. Indikatornya itu membedakan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat apotek, narkotika, psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu. Kemudian dapat menentukan jenisnya. Habis itu kemarin kita dapat menganalisisnya, gitu ya. Nah, kemudian yang KD4-nya dapat mengidentifikasi obat-obat berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian indikator pencapaiannya apa? Mempresentasikan atau mengkomunikasikan jenis golongan obat seperti yang sudah kalian lakukan 2 minggu kemarin. Tujuan pembelajarannya dari indikator tadi kita harus ada tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah kalian nanti melalui menonton video yang sudah Bapak share ya, kemudian berdiskusi, kemudian kalian itu bermain kuisis dan lain-lain, kalian bisa apa? Bisa membedakan penggolongan obatnya. Ya, berdasarkan zat aktifnya. Kemudian yang kedua itu melalui kegiatan diskusi, kemudian nonton YouTube, kemudian bermain games, kalian juga bisa apa nak? Bisa menentukan dulu, membedakan sudah tadi. Sekarang menentukan obat itu masuk golongan prekursor atau golongan obat tertentu. Yang ketiga melalui kegiatan diskusi, ya, kemudian nonton YouTube, kemudian kalian sudah melakukan kegiatannya semuanya, itu kalian bisa menganalisa. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, melihat tayangan YouTube, prekursor obat-obat tertentu, kalian bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan atau menyampaikan. Itu ya nak ya. Lanjut. Nah, untuk penilaiannya hari ini kita sama seperti kemarin. Penilaiannya ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian penilaian presentasi, kemudian tes formatif. Jadi kalian tidak hanya dites secara keilmuan saja, tetapi sikap kalian itu harus dinilai juga. Misalnya kalian nanti ramai, kemudian mengganggu teman, itu pasti nilainya akan berkurang. Kemudian kalian membantu kawan, itu pasti nilainya akan bertambah. Seperti itu. Kemudian presentasi, ya, presentasinya bagus tidak, komunikasinya nanti bagus tidak, isinya pas tidak. Kemudian tes formatif di akhir kegiatan. Itu ya ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Di sini itu ada 2 obat ya ya. Nah, ini yang isinya apa namanya ya? Rinos. Yang satunya apa? Haloperidol. Rinos ini ada isinya ya, bawahnya ya. Ya, di LKPDK-nya sudah ada ya. Itu Sulfapyridin namanya. Nah, yang ini adalah generik, isinya ya sama, haloperidol. Dari gambar di atas, ini tadi mengandung obat apakah? Sama. Yang di atas tadi, yang ini mengandung apa ya mas? Sulfapyridin. Kemudian yang haloperidol karena dia generik, isinya apa ini? Haloperidol, sama haloperidol. Karena dia generik. Dari logo di atas kan sama-sama obat keras ya? Nah? Ini ya, kain. Benar nggak? Di mana kita bisa menentukan ini itu obat prekursor atau yang ini atau yang ini dengan obat-obat tertentu. Itu ya. Nah, kemudian mengapa keduanya ini nanti dibedakan? Hari ini kita akan mempelajari itu supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini. Itu ya, Nak ya? Oke. Nah, kemudian kegiatan LKPD hari ini itu yang pertama tadi merumuskan masalah. Rumusan masalahnya kan kita harus
Iya, Oke. Kemudian kalian nanti akan melihat video ini sudah kemarin, kemudian bermain gamesnya nanti Bapak akan share, kemudian membuat PPT, mempresentasikan dan mencatat hasilnya. Oke nak? Kalau sudah, silakan kalian buka LKPD-nya, ya. Buka LKPD-nya, kemudian kalian cari dulu informasi. Informasi boleh dari HP, boleh dari buku, atau dari bahan ajar yang Bapak sudah share kemarin, untuk bisa menjawab pertanyaan rumusan masalah tadi. Gitu ya nak ya? Oke, silakan mengerjakan. Nah, ini untuk mempermudah kalian, nah, Bapak ada contoh-contoh obat nih, nanti Bapak putar ya, nah, ya. Bapak putar, ini boleh di sini dulu, nanti Bapak gantian. Nah, ini nanti ditengok dulu, ini obatnya apa dan lain-lain. Kemudian masuk obat apa, silahkan kalian cek dulu, nanti kita putar di kelompok lainnya. Nah, silahkan Bapak kasih yang ada dua-duanya. Oke ya. Silakan kalian diskusikan untuk cari datanya dulu, nanti baru setelah kita dapat datanya, nanti kita buat presentasinya. Tapi dicari datanya dulu, silakan. Yang aktif ya nak ya? Iya, Pak. Karena keaktifannya juga Bapak nilai nanti. Nah, silakan. Yang ini kan dulu ya. Tapi ini apa ini? Ini ditengok tadi. Yang ini kemarin. Ini termasuk apa? Oke, apa termasuk rekursor? Kenapa rekursor? Nggak tahu. Terus ini apa? Ya, isinya apa? Termasuk apa? Boleh tidak ini beli tanpa resep dokter, atau boleh tidak ini harus dengan resep dokter apa tidak? Kaitan sama lo. Nanti yang lainnya Bapak putar. Iya. Ini isinya kan ini. Ini masuk obat apa? Itu ya. Silakan. Ini yang di bahan aja juga. Oke, kita kasih waktu kira-kira 5 menit ya Nat ya, untuk amati ya, untuk mengamati. Kalian kan sudah belajar kemarin, semalam juga sudah belajar, sudah menonton YouTube. Nah, silakan kalian amati, kemudian dicek, oh ini yang kemarin di YouTube seperti ini. Masuknya golongan OOT atau prekursor. Jadi kalian punya alasan gitu, bisa menyambungkan antara informasi yang kemarin kalian dapat dengan fakta yang ada di lapangan. Ini tantris, isi tantris. Kalau nanti ada yang mau tanya boleh ya, ya. Silakan angkat tangan ya. Boleh. Tidak usah takut. Nanti Bapak akan tenangkan. Nah, karena keterbatasan kotak nanti Bapak putar. Ya, yang ini nanti Bapak putar ke situ dulu. Sudah ya, yang ini sudah kalian ya.
Yang itu tidak ada soalnya bacaannya. Coba ambil dulu. Nah, ini ada yang logo obat kerasnya nih. Yang tadi kan tidak ada. Ini aku ambil ya. Nah, dia lihat ya. Oke. Yang negara kerasnya. Ini obat keras yang lainnya. Ini tulis kayak nih. Namanya di sini bukan? Tulis apa? Sinkronik. Aku ulangan aku yang aku nggak tidur. Isi utama. Oke, nah itu ya. Ya. Masuk yang OOT atau psikolog? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini kan ada obatnya, ada dextro, ada pesudo. Nah, masuk golongan obat apa ini, nak? Prekursor. Prekursor kenapa? Ada? Yang Sudo. ya. Yang sudo. Ada yang lain nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ini masuk prekursor apa masuk OOT? Ada yang lain? Kalau kamu menurutmu apa? Ini. OOT kenapa? Karena ada dextronya. Yang itu tadi karena ada sudonya, ini bisa masuk dua-duanya. Karena ada dua-duanya. Itu ya. Nanti kan ada di LKPD sama di apa? Di kuisis nanti lebih jelas lagi mana yang harus dibeli tanpa resep dengan mana yang boleh tanpa resep dokter dibeli, itu ada. Nanti kita cek lagi. Nah, silakan, masih ada waktu 2 menit. Ini masuk OT karena tramadol. Oke. Mungkin untuk mencari mencari informasinya kita sudah dulu ya. Kita bermain ke kuisis dulu ya, agar lebih enak kalian untuk memahaminya. Kita bermain kuisis.
Nicu sudah mulai nih ya. Sudah 4 pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah bisa. Nurul 4 juga. Yang lainnya baru 2, baru 1. Nah, silakan. Oke, sambil tadi diingat-ingat yang logo-logo tadi ya, logo-logo yang di kotak Bapak kasih tadi, diingat apa boleh apa tidak diberi dengan resep tadi, diingat juga. Oke, sudah selesai belum Nicu? Baru 6 detik. Oke, lanjut. Nanti dari hasil kuisis ini kalian pahami ya, nah itu sebenarnya itu bisa disimpulkan ya dari kuisis itu ya terkait dengan apa pertanyaan yang awal tadi. Itu. Jangan cuma main saja, tetapi bisa menggabungkan informasinya gitu ya nak ya. Jangan enggak. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya nak ya. Semua dikit kok. Ini Nabila salah satu nih. Nabila salah satu. Nurul juga salah satu. Sudah selesai berarti ya? Sudah. Nofensa kurang, Ririn kurang, silakan yang belum diselesaikan. Tampilan ya nak. Ya kalau yang sudah selesai ya, itu kan di tempat kalian ada LKPD-nya, ada isian tuh. Nah bisa sambil diisi ya nak ya. Tentang obat-obat itu boleh diberi tanpa resep dokter apa tidak dari hasil kuisis tadi, silakan dimasukkan ke situ dulu. Walaupun namanya beda, tetapi intinya sama. Gitu ya. Sambil itu dikerjakan LKPD-nya. Iya nak ya, gambarnya kelihatan semua ya nak ya. Oke. Nah, hampir sudah semua tadi Bapak lihat. Yang sudah silakan sekarang mengerjakan LKPD tentang obat-obat bisa dibeli tanpa resep dokter atau tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, yang ini tadi sudah bagian kalian di sini, yang ini dilengkapi lagi. Gitu. Silakan. Yang kelompok ini sudah nak, yang itu baru diisi, dilanjutin nak. Nah yang ini diisi, ya. G3 isinya apa, kemudian itu masuk apa, masuk OT atau masuk prekursor, kenapa seperti itu ya? Kenapa? Kalau yang sudah hampir sudah selesai, silakan dicicil untuk membuat PPT. Ya, setelah PPT nanti tapi yang ini didiskusikan dulu, diskusikan, kemudian kalian masukkan ke dalam PPT. Oke ya, kalian masukkan ke dalam PPT kalian. Mungkin ini aja pakai apa namanya kan laptopnya satu ya. Nah, yang ini ngasih tahu apa.
Ya nak? Yang LKPD yang tadi sudah ya? Sudah. Ya, kita beralih ke ini ya. Beralih ke PPT ya nak ya? Ya Pak. Oke, beralih ke PPT ya. Silakan dari hasil yang ini. Silakan kalian masukkan ke PPT. Nah, nanti setelah masukin PPT kalian akan tanya jawab setelah dari PPT tadi. Silakan. Oke, ya itu prekursor. Tuh. Ya, yang ini sebenarnya di sini. Contohnya di sini. Reza bantu nyari contohnya misalnya. Ya nak 3 menit lagi ya untuk PPT-nya ya nak ya, yang simpel saja. Ya Pak. Nanti kita biar bisa manfaatin waktunya untuk menarik kesimpulan, kemudian kita bisa tes formatifnya. Biar waktunya masih ada. Oke. Nah, kan kemarin Bapak juga suruh kalian nyari itu dulu, nyari gambar-gambar prekursor kan. Nah, fungsinya buat ini, nanti buat PPT-nya biar gampang, tidak usah searching lagi, bisa dimasukkan. Tanpa harus kalian lama-lama mencarinya. Seperti itu ya, ya. Ya. Apa ada yang mau tanya tentang PPT? Buat PPT-nya 2 menit lagi. Kalau tidak, nanti yang sudah kirim ke Bapak ya. Bapak tunggu ya, 2 menit lagi ya. Ya Pak. Nurul sudah, Nurul? Sudah. Kalau sudah, Nurul minta tolong kawannya kirim via WA ya. Ya Pak. Nanti biar Bapak share. Pak share di sini, kalian presentasi dari sini aja. Oke. Kirim nak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah. Dari dulu. Oke, kita share dulu ya. Terus ke
Iya, Pak. Oke. Nah, ya perwakilannya boleh maju sini nak untuk presentasi ke depan sini. Ini namanya, sini, maju sini. Silakan. Nah, kelompok lainnya yang belum, silakan memperhatikan dulu. Kemudian kalau misalnya kalian itu mau tanya, nanti silakan bertanya. Sini nak. Ini dari sini. Oke, ini kan. Nah, silakan dari sini ya. Oke. Nah, yang lainnya perhatikan dulu. Nah, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang prekursor dan obat-obat tertentu. Yang beranggotakan Nabila Syafira Putri, Nurul Ismi, Ririn Syafitri, Reza Aditya, dan Sinja Restalia. Untuk menjelaskannya, di sini perwakilan kelompok kami yaitu Nurul Ismi. Kepada Nurul Ismi saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang obat-obat tertentu dan prekursor. Obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotika yang pada penggunaan di atas dosis terapi akan menyebabkan ketergantungan dan perubahan berat pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan obat prekursor, zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat narkotika dan psikotropika. Untuk membedakan isi kandungan yang terdapat pada prekursor dan obat-obat tertentu, isi kandungan yang tertentu dalam prekursor ada efedrin, pseudoephedrin, dan ergotamin. Isi yang terkandung dalam obat-obat tertentu ada tramadol, haloperidol, chlorpromazin, dan dextromethorphan dan amitriptyline. Berikut adalah contoh-contoh obat prekursor dan obat-obat tertentu. Pada gambar pertama, obat termaksud ke dalam obat golongan obat-obat tertentu dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada gambar kedua, obat termaksud dalam golongan obat-obat tertentu dan tidak bisa dibeli dengan resep dokter. Obat di samping termaksud obat prekursor dan dapat dibeli dan pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Sedangkan pada obat ketiga termaksud dalam prekursor tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, ada yang mau bertanya enggak, Kak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan ya, biar tidak apa? Biar kita tidak itu bising. Siapa yang bertanya silakan. Kelompok lain boleh, kelompoknya sendiri boleh, tapi aneh kalau kelompoknya sendiri ya. Kelompok lain silakan. Siapa? Namanya Kak? Dela. Nah, silakan. Kenapa noza itu boleh dibeli tanpa resep dokter padahal dia masuk ke obat prekursor? Kenapa? Noza boleh dibeli tanpa resep dokter. Siapa yang bisa? Ya, silakan jawab sendiri. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Dela. Obat noza bisa dibeli dengan tanpa resep dokter karena kita melihat dari penandaannya, di mana obat tersebut bukan lagi obat murni tetapi campuran dari dextra. Sekian, terima kasih. Kenapa tadi? Kita melihat dari penandaannya. Penandaannya kenapa emang? Dia obat bebas terbatas bukan obat keras. Ya, karena ada obat apa tadi, prekursor apa obat OOT itu ada yang prekursor apa OOT? Prekursor itu ada yang warna logonya K, ada yang biru. Kebetulan yang ditanya tadi adalah Obat noza. Yang biru. Noza itu Obat bebas terbatas. obat bebas terbatas sehingga Boleh. boleh nggak beli sebok nak? Satu box, bukan satu kopi, satu box. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita menjauhi dari penyalahgunaan. Ya, benar. Jadi kan kalau obat-obat tertentu
Ketergantungan. bisa ada, misalnya ada polisi kayak gitu bisa kena juga. Tidak boleh kita jualnya terlalu banyak. Selain penyalahgunaan juga karena undang-undangnya tadi tidak butuhnya cuma sedikit kok, apa yang beli banyak. Seperti itu ya nak ya. Iya. Ada lagi tidak pertanyaan lain? Silakan. Yang pertanyaan lain silakan. Ada lagi? Yang Zila ya? Zila. Ada lagi tidak? Ya silakan. Siapa namanya? Wah, saya sudah kenal. Yuk, lanjut. Boleh nggak sih noza itu dibeli di toko-toko di jalan gitu? Toko-toko di jalan, toko Selain umum, kelontong. Iya. Ya, silakan. Boleh nggak noza itu dibelinya itu toko-toko tertentu? Toko-toko tertentu. Toko umum, toko kelontong, boleh nggak? Nah, silakan bisa jawab nak. Kenapa? Apakah boleh apa tidak? Bukan di toko obat medicine ya. Silakan. Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Karena takutnya yang membeli banyak. Membeli Jadi tidak banyak. perlu. Itu satu. Terus Karena dia juga mengandung obat OOT. ya pesanan pun juga ST-nya sudah tertentu ya. Kalau belinya dipotong boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kan obat-obat cadangan. Iya. Bisa dibuat. Ya, karena ada penandanya. Kalau dipotong dia nanti penandaannya hilang. Ada lagi nggak nak? Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kawan kalian. Karena materinya kan sama semua ya, jadi cukuplah kita satu kelompok ini dulu aja untuk presentasi. Nah, sekarang Bapak mau kalian merumuskan terkait dihubungkan dengan pertanyaan awal tadi, ya, atau menyimpulkan dari kalian itu belajar kemarin, nonton YouTube, kemudian kalian itu membaca buku, kemudian membaca LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian kalian bermain kuisis tadi, ya. Kemudian Bapak sudah suruh searching kan kemarin. Nah, itu ya. Kalian itu bisa menyimpulkan nggak? Siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Nah, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah Ya. yang pertama, prekursor merupakan Mungkin agak kencang ya nak suaranya ya. Temannya enggak dengar suara. Prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan Ya. dalam pembuatan narkotika dan psikotropika dan ada produk yang terkandung efedrin, pseudoefedrin dan ergotamin. Oke. Untuk obat-obat tertentunya, Ya. obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotika dan psikotropika. Oke. Dan pada penggunaannya bila di atas dosis terapi maka akan menyebabkan ketergantungan dan perubahan aktivitas berupa mental dan perilaku. Oke. Contoh obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter untuk prekursor ada obat noza dan Ya. obat batuk dan flu. Oke. Untuk obat-obat tertentunya ada obat dextromethorphan. Dextromethorphan. Ya. Dextromethorphan boleh dibeli tanpa resep? Boleh. Kalau yang sediaan cuma dextro saja Tidak. tidak boleh karena logonya Bukan. K. Kemudian lanjut. Dan kedua golongan obat tersebut sering disalahgunakan karena mempengaruhi sifat sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan mabuk atau ngefly. Oke. Itu. Ada yang tepuk tangan dulu dong buat Tantris. Ada bisa nambahkan lagi enggak? Misalnya yang Tantris kurang, boleh ditambahkan. Siapa yang bisa? Boleh menambahkan, misalnya yang tadi Tantris cuma komik ya, dextro tadi ya, cuma komik. Nah,
Itu OOT ya nak ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang prekursornya nak, prekursornya yang boleh dibeli tanpa resep dokter tadi apa? Mungkin nih, siapa nih? Boleh. Yang maju tadi dong, masa tidak tahu? Ini kurang ya tadi. Ya, Moza. Kalau yang obat apa nak? Obat prekursor itu yang tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Ephedrine yang sediaan itu ya, sediaannya itu tunggal. Ada lagi nggak yang campuran tapi tidak boleh? Yang tadi, yang tadi ada kotaknya tadi. Nah itu, ini campuran nggak ini? Ini campuran nggak? Campuran ya, yang ini ya, ini campuran ini. Nah, tetapi ini tidak boleh. Kenapa? Karena obat keras. Jadi tidak boleh. Oke nak, berarti paham ya simpulnya ya? Paham. Kalau obat prekursor sama obat OOT itu kenapa dipisahkan? Karena biasanya sering disalahgunakan. Kalau prekursor bisa untuk membuat bahan awal narkotik. Nah, kemudian dua, psikotropika. Prekursor itu ada yang boleh dibeli tanpa resep dokter dan ada yang tidak boleh. Yang boleh karena logonya apa? Ya, kalau yang tidak boleh obat keras. Kalau yang OOT nak? OOT contohnya apa OOT? Nah, ini OOT. OOT. Nah, yang ini yang klofritis nih isinya klobasam, boleh nggak dibeli tanpa resep? Karena obat keras, logonya obat keras. Yang ini nggak komik? Nah, logonya boleh karena dan biasanya dia dalam bentuk campuran. Oke anak ya, gitu ya. Oke? Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Tanya. Sebelum kita sebelum kan sudah kita simpulkan ya. Nah, simpulannya kalian tulis di LKPD kalian. Di situ kita mau tes sumatiknya. Tetapi kalau misalnya kalian mau nanya dulu, silakan boleh. Bapak akan jawab dulu sebelum kalian tes sumatiknya. Ya, itu kesimpulannya tadi ditulis dulu di LKPD kalian. Nah, nanti LKPD-nya dikumpul ya nak ya. Semuanya lewat Google Classroom ya. Yang kemarin itu tugasnya itu dimasukin ke tugas Google Classroom. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya nak ya. Ya, sebelum kita nanti mau tes dan kita tutup. Bapak share dulu biar nanti tidak lupa link untuk Google Form-nya. Nanti Bapak share dulu ya via WA di tempat tuan aja ya. Saya kirim ke grup kelasnya.
sudah? Kalau sudah, silakan kalian mengerjakan untuk tes formatifnya, linknya silakan pun Anda kirim ke grup WA-nya. Nanti hasilnya akan tampil di depan ya. Iya. Oke. Sudah bisa buka linknya, Nak? Sudah. Oke. Jangan lupa namanya, jangan nama samaran. Nama samaran, ya. Oke. Dia itu sama Nurul kemarin kan bagus Nurul. Hari ini harus lebih bagus dong. Kemarin kan dari berapa Nurul? 75. Sekarang 100 loh. Belum ada ya? Yang sudah selesai belum ada? Kita refresh dulu. Ini Nurul kurang satu ya Nurul? Sudah? Oke, Nurul naik nih 85, keren. Untuk yang lainnya yuk, jangan sampai kalah. Ini kebetulan jumlahnya 90 ya, nanti kita konversi. Nurul, kemudian siapa? Ririn, wah Ririn 55. Kenapa Ririn bisa turun nih? Di bawah KKN dong, itu bukannya dia ya Ririn ya. Oke, nanti setelah hafal aja ya Nak ya remedialnya. Yuk yang lainnya Nak. Ingat ya, itu jawabannya ada yang lebih dari satu loh ya. Kalau kalian jawabnya misalnya sebutkan pilih 2 apa 3, kalian nyebutnya cuma 1 ya salah tetap. Jadi harus hati-hati banyak jebakannya. Mana prekursor, mana OOT-nya banyak jebakannya di situ. Kalau kalian tadi sudah paham tentang kotak-kotak ini tadi, harusnya bisa. Karena harus mikir dulu, jangan langsung memilih. Kalau langsung memilih nanti hasilnya pasti kayak gitu. Karena kalau tidak diklik semua, otomatis dia salah. Ini apa? Ingat ya yang tadi ya, yang golongan tadi ya, logo-logo tadi diingat. Berapa ini? Selang, Andini 55, terus kemudian Reza, Reza keren 80, Mitu 75, itu nih standar terus. Rinda 80, itu acet ya, acet di tengah terus, tapi tidak di bawah, tidak di atas, acet aja di tengah. Enak, 3 menit lagi enak ya. Sudah selesai ya. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang lainnya nak. Silakan. Oke, Nabila 75. Oke, pas. Kayaknya 65 ya. Mobil ini ya. Kemudian Nabila, oke, 75. Ada lagi dah? Yang belum? Agak dicepetin.
yang sikapnya juga diperhatikan ya nak. Misalnya kakinya itu jangan di atas, kalau kakinya di atas tuh kurang nilainya. Kakinya di atas itu kurang nilainya. Tapi kakimu di atas tuh kurang nilainya. Iyalah, kan harus ada itu apa disiplin sopan santunnya juga dinilai. Bukan hanya nilai apa pembelajarannya saja, tapi disiplin, keilmuan, kemudian tingkah laku kalian juga harus dinilai. Oke nak, yang belum nanti dilanjutkan ya, dilanjutkan dari sini. Oke, nah tapi kalau bapak melihat dari hasilnya ini ya, hasil ini, nah hampir semuanya itu lulus. Nah yang 55, 45, 45, nah ini mepet 60. Oke nak, nah dari hasil di atas itu bukan hanya hasil kalian saja, tetapi hasil pembelajaran bapak. Mungkin metode bapak atau misalnya cara bapak mengajar itu kurang, nah itu bisa nanti bapak tingkatkan. Nanti bapak kasih angket buat gimana sih kalian maunya bapak ngajar seperti apa. Seperti itu ya nak ya. Oke nak. Nah untuk minggu depan kita akan belajar tentang kosmetik, ya, tentang kosmetik yang perempuan yang nanti kita pelajari kosmetik yang sesuai itu yang seperti apa. Kemudian sekarang kan banyak tuh marak kosmetik yang palsu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar. Cuma yang ini tadi ya, yang obat-obat OOT dan obat prekursor dikasih tahu, misalnya tetangganya kalian beli buat mabuk-mabuk itu dikasih tahu karena nanti terjadi kerusakan otak. Akhirnya dia nanti yang akan rugi sendiri. Iya Pak. Jadi ilmunya bukan disimpan untuk diri sendiri, tetapi dimanfaatkan atau disebarkan ke tetangga dan masyarakat. Itu nak, ada pertanyaan nak? Tidak ada? Tidak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya nak ya. Nah, kita akhiri. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke nak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar untuk minggu depan. Yang untuk remedial nanti hubungin bapak, kita mau remedial. Kemudian yang sudah dapat nilai bagus ditingkatkan. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.